eh, berbicara spesial tentang Lasmi Gayatri pagi ini dengan brother kita, Bro Jiwo. Iya, mana tepuk tangannya? Klok, 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 klok. Iya. Jadi Jiwo ini memang spesial sekali. Dia menguasai beberapa agama secara mendalam juga. Nah, dia sendiri belajar dari beberapa guru mengenai Lasmi Gayatri ini. Ada dari Isan Sivanan, Sri Guru Karunamaya, sama suami Purna Caitanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan dia benar-benar demen dengan Lasmi Gayatri ini. Dan makanya dia ingin sharing. Dan ini lebih ke sharing daripada sharing pengalaman ya, Jiwo ya. Seperti itu. Ya, silakan Jiwo. Mic-nya belum dibuka, bro. Oh Ya, ya, sekarang oke. Oke, Nah, terima mungkin kasih semuanya. ya, Namaste. dari ininya dulu, Wo. Lu dirimu dapat dari mana atau apa, gimana, baru nanti Iya, masuk ke Lasmi Gayatrinya. oke. Jadi pertama kali saya mengenal tradisi Hindu yang lebih mendalam dengan Isan Siwanan. Jadi saya pada waktu itu mengikuti retreat dan disitulah kemudian saya memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang tradisi Hindu dengan dan juga pengetahuan yang lebih mendalam. Kemudian saya belajar dengan guru-guru yang lain, dengan Sri Guru Karunamaya dan terutama dengan suami Purna Caitanya terutama untuk pelafalan mantra. Ya, jadi pelafalan mantra yang akan saya bagikan nanti ini adalah pelafalan mantra yang saya dapatkan dari suami Purna Caitanya. Ya. Kita berbicara tentang Laksmi. Bisa tolong gambarnya di ini dulu screen-nya. Oh, siap. Yang keren. Oh, iya. Sebentar, Wo. Ada di handphone yang lain. Ntar aku kirim. Oke. Ya, jadi kita akan sebelum kita masuk ke Laksmi Gayatri, kita harus kenal dulu siapa Laksmi sebenarnya. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui apa makna dari wujud dari Dewi Laksmi ini. Ya, jadi Dewi Laksmi ini adalah seperti diketahui Dewi Laksmi adalah istri atau pasangan dari Wisnu, pasangan dari Wisnu yang memelihara, sang pemelihara. Dan Laksmi diyakini adalah energi atau syakti dari Wisnu. Jadi energi yang memelihara kita, yang memberikan kita kebahagiaan, kemakmuran, kekayaan, itu disebut sebagai Laksmi. Nah, nanti kita akan belajar tentang Laksmi dalam wujudnya, ya, dalam gambarnya yang biasa dipakai di dalam tradisi India, di dalam perayaan atau puja Laksmi. Yang ini bukan? Yang ada gajah. Nah, ya, yang ada gajah. Jadi ini adalah wujud dari Dewi Laksmi yang biasa disebut Gajah Laksmi. Ya. Jadi kita lihat di sini wujud dari Dewi Laksmi. Ya, Dewi Laksmi mempunyai 4 tangan, kemudian satu tangan kirinya dalam wujud Warada Mudra atau mudra kemurahan hati, kemudian tangan yang lain dalam wujud Abhaya Mudra atau mudra tanpa rasa takut, kemudian membawa 2 bunga teratai, duduk di atas teratai, kemudian dia juga memakai baju merah dan sebagainya. Ya, jadi Laksmi sendiri berasal dari akar kata Laksya yang artinya tujuan. Jadi Laksmi artinya dia yang membimbing kepada tujuan. Tujuan ini apa? Jadi tujuan ini dalam tradisi Hindu, tujuan hidup manusia terbagi dalam 4 tujuan yang dilambangkan dalam 4 lengan Dewi Laksmi.
Yaitu tujuan yang pertama adalah kama atau keinginan. Ya, jadi kama ini agak berbeda pemahamannya dengan kama di dalam tradisi Buddha. Ya, dari kama dianggap sebagai kesenangan indria. Tetapi kama di sini adalah cita-cita, keinginan atau yang menjadi harapan dari seseorang. Ya, jadi kama, setiap orang lahir untuk memiliki keinginan atau cita-cita yang ingin dicapai. Dan juga kita hidup di alam manusia ini juga diperlengkapi dengan keinginan. Jadi keinginan untuk makan, keinginan untuk berketurunan, keinginan untuk mencari penghidupan dan sebagainya. Itu adalah kama atau keinginan. Itu adalah tujuan pertama dari hidup manusia. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua adalah harta. Ya, harta atau ya kita serap sebagai harta atau kekayaan. Jadi harta atau harta ini adalah yang dewasa ini menjadi tujuan utama dari manusia, yaitu mencari kekayaan. Ya. Dan kekayaan ini juga bukan hanya manusia sebagai perorangan, tetapi juga sebagai komunitas, seperti negara juga mengusahakan kekayaan bagi rakyatnya. Jangan diganti dulu, nggak apa-apa. Aku mau jelasin makna dari gambar Dewi Laksmi ini. Jadi makna dari wujudnya ini sebetulnya bisa kita pelajari. Jadi karena wujud dari Dewi Laksmi ini sebenarnya memiliki pelajaran yang bisa kita ambil dari wujudnya. Ya, kemudian arta itu adalah kekayaan. Ya, kemudian yang ketiga adalah dharma. Ya, jadi tujuan hidup manusia selain mengejar cita-cita, mengejar keinginan harta atau mengumpulkan kekayaan, juga dia harus melakukan dharma. Dharma di sini semua tradisi spiritual India memakai terminologi dharma, baik Hindu, Buddha, Jaina atau Sikh, mereka ada terminologi dharma, walaupun masing-masing memiliki sedikit perbedaan di dalam pandangan atau pengertian tentang dharma. Dharma di sini adalah kewajiban atau kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, juga kehidupan yang righteous life, jadi kehidupan yang berkebajikan. Ya, jadi di sini tujuan hidup manusia adalah dia juga harus menjalankan kewajibannya sebagai manusia. Jadi kewajiban sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, kewajiban sebagai warga negara, kewajiban di dalam masyarakat, kewajiban di dalam kehidupan beragama, menjadi umat beragama, kewajiban untuk mencari kebenaran, untuk belajar dan sebagainya. Ini adalah dharma yang harus kemudian tujuan terakhir dari manusia yang keempat adalah moksha. Moksha atau pembebasan. Jadi setelah mengejar cita-cita, setelah mengumpulkan kekayaan, setelah menjalankan segala kewajiban manusia, pada akhirnya harus mencapai pembebasan ke moksha. Moksha ini artinya moksha adalah terbebas dari lingkaran samsara. Ya, karena agama tradisi Hindu juga mengenal adanya reinkarnasi atau tumimba lahir. Jadi untuk terbebas dari lingkaran tumimba lahir inilah pembebasan. Ini adalah 4 lengan Dewi Laksmi. Kemudian Dewi Laksmi juga digambarkan dalam tangan, salah satu tangannya, tangan kirinya di sini dalam posisi mudra warada, ya, yang tangan kiri yang menghadap ke bawah. Ya. Warada mudra artinya mudra kemurahan, mudra memberi. Jadi Laksmi ini dianggap sebagai dewi yang penuh dengan kebajikan. Jadi dia senang dengan memberi orang yang memohon kepadanya atau orang yang berbakti kepadanya. Tetapi arti dari memberi ini juga bahwa kita tahu bahwa akar dari kekayaan adalah memberi. Ya, dengan memberi itu kita sebetulnya menanam benih kekayaan. Dan ini diwujudkan oleh Dewi Laksmi, ya, dilambangkan oleh Laksmi.
Jadi kalau kita ingin diberkati, kalau kita ingin penuh dengan kebahagiaan, maka salah satu adalah memberi. Dan memberi ini juga bukan hanya sekedar memberi, tetapi juga memberi harus dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan. Jadi memberi dengan sukacita. Ya, tidak memberi karena terpaksa atau memberi karena nggak enak hati dengan orang yang kita beri, tetapi pada saat kita memberi kita harus bergembira, pada waktu memberi pun kita harus bergembira, dan setelah memberi pun kita harus bergembira. Ya, karena pada waktu kita merasa terpaksa atau merasa nggak enak hati atau merasa kecewa pada setelah kita memberi, maka pemberian ini juga kurang efektif. Istilahnya itu buahnya juga tidak akan dapat dirasakan secara maksimal karena ada perasaan regret, ada perasaan menyesal, atau ada perasaan terpaksa di dalam memberi. Jadi berilah dengan sukacita, jangan dengan terpaksa. Itu seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, sebenarnya memberi dengan sukacita. Kemudian memberi ini juga sifatnya bukan hanya materi. Jadi ada pemberian yang bersifat materi dan ada pemberian yang bersifat non materi. Ya, pemberian yang sifatnya materi sudah kita ketahui ya, berupa uang, mungkin pakaian, makanan, atau barang-barang yang kelihatan. Dan memberi juga dalam arti bahwa kita dapat memberi barang yang mudah habis, misalnya uang, atau makanan, atau pakaian. Dan memberi juga bisa dengan yang disebut sebagai tawaradana, yaitu memberi sesuatu yang sifatnya bertahan lama. Misalnya kita menyumbangkan tanah wakaf, ya, seperti di dalam agama Islam itu disebut amal jariah. Jadi menyumbangkan tanah wakaf untuk makam atau bisa untuk tempat ibadah, ya. Kemudian kita membangun jembatan, membangun rumah sakit, membangun rumah, membangun sekolah, membangun sumur untuk masyarakat. Itu adalah tawaradana atau pemberian yang sifatnya langgeng, bertahan lama. Nah, selama pemberian ini dipakai oleh orang-orang tersebut, maka kebajikan atau pahalanya akan tetap diterima oleh mereka yang berdana atau yang memberikan pemberian. Kemudian pemberian itu juga sifatnya yang non materi, misalnya yang disebut abaya dana atau memberikan rasa aman atau tanpa rasa takut. Contohnya misalnya function atau melepaskan satwa ke alam bebas. Itu adalah abaya dana atau memberikan rasa aman kepada makhluk yang lain. Kemudian memaafkan itu juga abaya dana. Jadi kita membebaskan orang yang menyakiti kita itu dari rasa bersalahnya atau mungkin dari beban hutang karma mereka kepada kita. Itu adalah abaya dana atau dana memberikan rasa aman kepada orang lain. Ini adalah memberi. Kemudian di dalam memberi juga kita harus ingat bahwa kita tidak boleh merasa lebih tinggi dari yang kita beri. Ya, walaupun ada pepatah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, tetapi bukan berarti bahwa ketika kita memberi kita merendahkan orang yang kita beri. Ya, dia di tradisi kalau bisa dilihat misalnya yang saya ketahui di Seci itu, kalau pada saat kita memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, kita selalu membungkukkan diri dan mengatakan tangan atau terima kasih. Itu artinya bahwa kita yang memberi itu berterima kasih kepada yang kita beri, karena orang yang kita beri itu adalah ladang kebajikan kita. Kalau orang itu menolak pemberian kita, maka kita pun tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat baik. Jadi kita tidak boleh merasa bahwa yang kita beri itu lebih rendah dari kita. Jadi memberi itu harus dengan sukacita, kemudian memberi itu juga dengan rasa hormat dan rasa terima kasih kepada orang yang kita beri. Ini adalah tentang pemberian. Ya, jadi Dewi Laksmi mengajarkan kita bahwa supaya kita bahagia dan diberkati, maka salah satu yang dilakukan adalah. Kemudian tangan yang berikutnya, tangan yang sebelah kanan ada mudra abaya atau mudra tanpa rasa takut. Abaya ini arti dari tanpa rasa takut ini takut dari apa? Yaitu takut merasa berkekurangan.
Ya, kebanyakan banyak orang yang merasa takut dengan apa yang akan dia makan besok, bagaimana pekerjaannya, bagaimana bisnisnya, bagaimana kehidupannya nanti, apalagi setelah masa-masa seperti sekarang ini banyak orang yang stres karena merasa khawatir akan hidupnya. Dan ini memang bisa dimengerti atau bisa dipahami karena saya sendiri pun juga mengalami itu. Ya, tetapi di sini pada waktu saya merenungkan tentang Laksmi, timbul perasaan bahwa saya tidak perlu merasa khawatir ya, karena saya dipelihara, dicintai, diberkati oleh semesta, oleh Tuhan. Sejauh saya merasa percaya dan merasakan keberlimpahan di dalam hati kita, maka rasa yang berlimpah itu akan mengundang keberlimpahan untuk datang. Dan ini memang saya buktikan. Jadi pada waktu saya sudah menaruh keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menolong, pertolongan itu datang. Ya, jadi seperti yang di dalam gratitude itu kita selalu ditekankan untuk merasakan berkah, merasakan kemurahan, merasakan keberlimpahan. Ya, jadi karena rasa keberlimpahan inilah sebetulnya yang mengundang kemakmuran di dalam hidup kita. Ya, jadi ini ada dua hal yang perlu kita pahami di dalam Laksmi ini, yaitu tanpa takut, tanpa rasa khawatir, dan memberi. Karena jika kita mempunyai dua hal ini, maka rezeki, kemakmuran, kebahagiaan itu akan dengan mudah datang dalam hidup kita. Ya, kemudian Laksmi selalu digambarkan dalam wujud yang bahagia. Jadi gambar Dewi Laksmi itu selalu nampak tersenyum, cantik. Saya tidak pernah ketemu gambar Dewi Laksmi yang cembetut atau marah, ya, atau sedang ngambek begitu ya. Jadi gambarnya itu selalu dalam wujud bahagia. Ya, kebahagiaan ini melambangkan bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan kita juga harus mengembangkan rasa bahagia. Jadi feel good-nya harus ada. Karena rasa bahagia inilah sebetulnya yang mengundang kebahagiaan untuk hadir di dalam hidup kita. Kalau kita mengundang rasa khawatir, rasa takut, rasa sedih, maka itulah yang datang kepada hidup kita. Maka di dalam hukum tarik-menarik, hukum law of attraction, kita selalu dikatakan bahwa kita itu menarik sesuatu yang sama dengan diri kita, yang sefrekuensi dengan diri kita. Jadi kalau kita mengundang kebahagiaan, maka kita juga harus menumbuhkan rasa kebahagiaan di dalam hati kita. Kemudian Dewi Laksmi digambarkan memakai baju merah. Baju merah itu adalah lambang dari aktivitas. Jadi kita tahu bahwa untuk mendapatkan rezeki kita perlu beraktivitas. Istilahnya itu perlu bekerja. Ya walaupun di rumah, walaupun sepertinya rebahan, tapi kita tetap mengerjakan sesuatu, misalnya meeting atau mungkin kita punya bisnis online dan sebagainya. Jadi perlu ada effort yang dikeluarkan. Kemudian sifat dari keberlimpahan atau rezeki sendiri itu adalah aktif. Ya. Sifat dari uang itu sendiri adalah aktif. Jadi uang itu jarang kerasan tinggal di dalam dompet. Biasanya dia selalu ingin dibelanjakan, ingin bergerak. Ya, jadi sifat dari uang ini, sifat dari rezeki ini adalah selalu bergerak. Dia tidak pernah mau tinggal terlalu lama di satu tempat. Kalau toh kita paksa untuk menyimpan, pasti ada sesuatu yang harus kita keluarkan. Entah tiba-tiba kita butuh karena ada yang sakit, mungkin ada keluarga yang tiba-tiba membutuhkan bantuan, atau tiba-tiba ban kita kempes di jalan, atau mungkin kita tiba-tiba kena tilang polisi dan sebagainya. Pokoknya ada saja hal yang membuat uang itu harus keluar dari dompetnya. Itu adalah sifatnya memang selalu aktif, ya, bergerak. Karena di dalam tradisi dikatakan bahwa Dewi Laksmi itu jarang mau tinggal terlalu lama di satu tempat, gitu. Karena dia sifatnya selalu aktif. Ini adalah lambang dari Dewi Laksmi yang memakai baju merah. Nah, kemudian Dewi Laksmi itu digambarkan duduk di atas bunga teratai. Ya, bunga teratai seperti kita ketahui adalah lambang dari kesucian, lambang dari kemurnian, lambang dari keberuntungan, dan juga lambang dari ketidakmelekatan. Ya, jadi di sini diajarkan bahwa kalau kita ingin mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya,
maka kita harus melepaskan kemelekatan pada apapun. Ya, memang ini tidak mudah, terutama untuk kita yang hidup sebagai umat awam. Ini kita mempunyai begitu banyak kemelekatan kepada, terutama kepada keluarga, orang-orang yang kita cintai, kemelekatan kepada status sosial, kemelekatan kepada kekayaan, harta yang kita miliki, bahkan kemelekatan kepada objek-objek yang mungkin tidak menyenangkan, misalnya kemelekatan kepada luka-luka batin kita sendiri. Jadi ada banyak orang yang pada saat diterapi itu sulit karena dia menikmati luka batinnya. Jadi dia melekat kepada penderitaannya. Ya, kemelekatan ini adalah sumber dari derita. Jadi pada waktu kita terlalu melekat kepada apapun yang kita punyai, melekat kepada cita-cita, melekat kepada harta kekayaan, melekat kepada kewajiban-kewajiban, maka yang ditimbulkan adalah penderitaan. Maka untuk berbahagia kita perlu mengembangkan rasa ketidakmelekatan yang digambarkan di dalam bunga teratai. Kemudian Dewi Laksmi itu di sini dia ditemani oleh 2 ekor gajah, gajah Laksmi. Ya, gajah ini merupakan binatang yang mulia, di dalam tradisi India, gajah itu adalah binatang yang mulia. Jadi binatang yang dianggap mempunyai keberuntungan. Jadi dari zaman dulu setiap kerajaan pasti punya peliharaan gajah. Ya, jadi peliharaan gajah ini karena zaman dulu itu kan kalau perang itu kita perlu kendaraan ya. Dulu belum ada tank, jadi mereka memakai gajah sebagai salah satu kendaraan untuk berperang. Kemudian gajah itu juga melambangkan kebijaksanaan. Jadi kalau seperti saya pernah nonton di National Geographic Channel atau juga saya membaca artikel tentang binatang. Jadi gajah ini adalah binatang yang cerdas dan gajah selalu memilih yang paling pandai di antara kawanannya untuk menjadi pemimpin. Jadi tidak pernah memilih pemimpin yang bodoh di antara mereka. Itu gajah. Kemudian gajah itu juga mempunyai sifat yang peduli kepada orang lain. Jadi gajah itu adalah binatang yang berkomunitas. Jadi mereka selalu menjaga gajah-gajah yang lebih kecil dan gajah yang paling senior, yang paling pandai biasanya yang menjadi pelindung. Jadi kalau misalnya mereka melewati sesuatu kawasan yang baru, biasanya yang paling tua itu yang paling akhir untuk masuk karena dia harus memastikan teman-temannya pergi dengan selamat. Ini adalah sifat baik dari gajah. Ya, kemudian gajah juga dianggap sebagai lambang dari perlindungan, lambang dari keberuntungan. Ya, dan seperti kita ketahui bahwa ada satu dewata di dalam tradisi Hindu yang memiliki wujud seperti gajah, yaitu Ganesha. Ya, dan Ganesha itu adalah dewa kebijaksanaan, dewa kepandaian, dewa rezeki, keberuntungan. Ya, karena wajahnya yang seperti gajah itu, yang dalam wujud gajah itu sebetulnya mempunyai makna yang simbolik sebenarnya. Ya, ini adalah penjelasan dari wujud dari Dewi Laksmi yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, ya, bagaimana cara kita untuk dapat memperoleh keberlimpahan. Ya, jadi wujudnya ini merupakan satu simbol. Karena sebetulnya Laksmi ini adalah energi atau Shakti. Jadi kalau menurut guru saya sebetulnya Shakti ini tidak mempunyai wujud seperti yang digambar. Ya, jadi Shakti ini adalah energi atau kekuatan yang menopang alam semesta. Tetapi karena para resi tidak bisa menggambarkan kepada umat biasa kekuatan dari Shakti ini, maka digambarkan di dalam satu wujud sebagai simbol. Ya, jadi karena simbol itu berbicara lebih mendalam daripada kata-kata. Ya, jadi dengan simbol itu kita bisa mengetahui apa yang dimaksud oleh para resi tersebut. Jadi kemudian terwujudlah bentuk Dewi Laksmi yang seperti kita ketahui sekarang ini. Dan Laksmi sendiri itu juga merupakan energi selain energi yang ada di alam semesta, juga energi yang ada di dalam diri kita. Ya, di dalam diri kita itu ada satu percikan Brahman yang disebut Atma. Atma atau divinity atau keilahian yang ada di dalam.
kita. Makanya kita salamnya selalu Atma Namaste. Jadi kita menghormati Atma, menghormati Tuhan yang hadir di dalam diri kita masing-masing. Nah, Atma inilah yang sebetulnya mengandung kekuatan Lakshmi. Ya, jadi di dalam Atma kita itu ada Trimurti dan 3 dewi sekaligus. Ada Brahma, ada Wisnu, ada Siwa, sekaligus ada Saraswati, Lakshmi, dan Parwati atau Durga. Jadi di mana kekuatan Lakshmi? Ya, kekuatan Lakshmi di dalam diri kita adalah potensi kita untuk memperoleh kekayaan, potensi yang kita miliki untuk mencapai keberuntungan, mencapai kebahagiaan. Itu adalah Lakshmi di dalam diri kita. Dan untuk dapat membuka kunci Lakshmi di dalam diri kita inilah maka para risi mempunyai satu metode terampil yaitu mantra. Ya, jadi mantra itu adalah suatu bentuk ucapan ya, atau suara yang mempunyai getaran tertentu. Dan getaran ini mengundang getaran yang kita inginkan untuk hadir di dalam diri kita. Nah, jadi kalau kita sedang melantunkan mantra Dewi Lakshmi, itu berarti kita sedang mengundang keberuntungan atau kekuatan dari kemampuan kita menghasilkan kekayaan yang ada di dalam diri kita. Ya, kemudian dikatakan bahwa Lakshmi tidak akan tinggal di tempat di mana ada pertengkaran. Nah, jadi di sini sangat simbolik sekali bahwa rumah tangga itu harus dalam kondisi yang bahagia, yang damai, supaya merasakan kebahagiaan, merasakan berkat, merasakan kelimpahan. Kalau misalnya terjadi pertengkaran, percekcokan di dalam keluarga, maka kita mustahil bisa merasakan keberlimpahan. Kita akan merasakan kesedihan, merasakan perasaan-perasaan yang negatif, ya tertekan, dan sebagainya. Itu makanya disebutkan bahwa Lakshmi tidak mau tinggal di tempat di mana ada pertengkaran. Kemudian di dalam tradisi India juga dikatakan bahwa Lakshmi tidak akan tinggal di tempat di mana wanita tidak dihormati. Jadi wanita di dalam rumah kita itu adalah ada ibu, kemudian ada ibu mertua, ada menantu, ada anak-anak, ada ipar, ya, ada saudara perempuan. Dan di mana kalau wanita-wanita ini tidak dihormati di rumah kita, maka rumah kita pun tidak akan memperoleh berkat. Ya, kan biasanya saya pernah dengar satu sharing teman saya, ya, jadi dia ditindas oleh ibu mertuanya. Ya, jadi karena sebagai menantu dia dianggap itu dia kurang apa begitu, jadi dia selalu cekcok dengan ibu mertuanya. Dan kondisi ini membuat rezekinya juga susah, ya, istilahnya itu dia juga mengalami masalah di dalam keberlimpahannya karena dia selalu merasa tertekan oleh ibu mertua. Ya, ini memang benar, ya. Jadi tradisi ini sebetulnya memang suatu pengalaman empiris, pengalaman yang mereka dapatkan selama berabad-abad, yang kemudian dibagikan dan diyakini sebagai satu nilai yang mereka anggap itu sebagai satu hal yang baik untuk dilanjutkan. Itu tentang Dewi Lakshmi secara umum, ya. Jadi ini adalah wujudnya, dan di dalam wujudnya yang seperti ini kita belajar, ya, bagaimana caranya untuk memperoleh keberlimpahan. Seperti 2 kunci yang saya bagikan tadi, yaitu memberi dan selalu merasa di dalam kelimpahan. Jadi bebas dari rasa takut, rasa khawatir. Dewi Lakshmi sendiri mempunyai 8 wujudnya, 8 manifestasi yang disebut sebagai Asta Lakshmi. Ada gambar Asta Lakshmi nggak yang ada yang di flyer? Boleh di-share nggak di sini? Ya, jadi Lakshmi sendiri mempunyai 8 manifestasi. Sebetulnya itu adalah 8 bentuknya yang memberikan berbagai macam anugerah kepada kita. Jadi ini ini, ya, benar. Jadi ini adalah Asta Lakshmi atau 8 wujud dari Dewi Lakshmi. Ya, jadi
Di tengah itu ada Laksmi Narayan, jadi Laksmi bersama dengan pasangannya yaitu Wisnu. Ya, kemudian di bawahnya itu ada tulisannya di situ ya, ada Adi Laksmi. Ya, Adi Laksmi adalah Laksmi yang bentuk yang utama ya, bentuk yang lebih tua dari semua bentuk yang lain. Kemudian ada Dana Laksmi, itu adalah Laksmi yang memberikan uang, memberikan kekayaan berupa materi. Kemudian ada Danya Laksmi. Danya Laksmi adalah Laksmi yang memberikan kesuburan, ya, makanan, hasil pertanian, dan sebagainya. Kemudian ada Aishwarya Laksmi, ya, Laksmi yang memberikan pengetahuan. Ya, di sini dia memakai baju putih sebagai lambang pengetahuan. Kemudian ada Wirya Laksmi atau Laksmi yang pemberani. Jadi Wira Laksmi memberikan semangat, memberikan keberanian kepada kita untuk mengambil keputusan, untuk menanggung masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Wira Laksmi. Kemudian ada Wijaya Laksmi, Laksmi yang memberikan kemenangan. Kemudian Gajah Laksmi yang di atas, dan kemudian Santana Laksmi yang dengan anak kecil adalah Laksmi yang memberikan keturunan yang baik. Ya, dikatakan bahwa Dewi Laksmi memberikan 16 jenis keberuntungan kepada manusia, yaitu seperti nama baik, kemasyuran, kemudian kekayaan materi, kemudian kesuburan, anak atau keturunan yang baik, kemudian kemenangan, pengetahuan, kesehatan, kekuatan fisik, ya, semangat. Itu adalah beberapa dari 16 jenis keberuntungan yang dianugerahkan oleh Laksmi. Dan semuanya itu sebetulnya bisa kita kembangkan di dalam hidup kita. Karena setiap orang mempunyai potensi yang sama, mempunyai keilahian yang sama. Jadi kita juga setiap orang mempunyai Laksmi di dalam dirinya. Apakah dia mau mengembangkan atau tidak, itu ya tergantung masing-masing dari pribadi itu sendiri. Ini adalah tentang Hasta Laksmi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam mantra Laksmi Gayatri. Bisa di-share ini teks dari mantra Laksmi Gayatri. Jadi mantra Laksmi Gayatri ini saya bagikan 2 jenis mantra Laksmi Gayatri, yaitu yang pertama adalah lafal yang saya terima dari Swami Purna Caitanya. Jadi Swami Purna Caitanya ini adalah seorang guru, jadi beliau bukan asli India, beliau adalah seorang orang Belanda yang belajar, kemudian belajar tentang Weda, belajar tentang bahasa Sanskerta, dan dia mempunyai pelafalan yang sangat baik dan jernih. Makanya saya memutuskan untuk mengikuti pelafalan mantra dari Swami Purna Caitanya. Kemudian yang kedua, ini teks yang kedua adalah pelafalan yang saya dengar dari Master Ko di YouTube. Ya, mungkin saya pikir pelafalan ini juga sesuai dengan mungkin yang dipakai oleh Master Choa juga. Jadi saya bagikan keduanya, dua-duanya sebetulnya mempunyai makna yang kurang lebih sama dan juga mempunyai kekuatan yang sama. Jadi yang pertama adalah Om Mahadevi Cha Vidmahe Wisnu Patni Cha Dhimahi Tanno Laksmi Prachodayat. Itu mana tadi hilang screen-nya? Ya, jadi saya ulangi ya. Jadi yang pertama adalah Om Mahadevi Cha Vidmahe Wisnu Patni Cha Dhimahi Tanno Laksmi Prachodayat. Jadi artinya Om, biarkanlah aku bermeditasi kepada Dewi yang agung, yaitu Wisnu Patni, yaitu pasangan atau permaisuri dari Wisnu. Ya, dan biarlah Laksmi menerangi batinku atau pikiranku. Ini adalah arti dari Laksmi Gayatri yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah Om Mahalakshmi Vidmahe Wisnu Priyaye Dhimahi Tanno Laksmi Prachodayat. Jadi ada perbedaan sedikit. Yang pertama itu ada Cha Vidmahe, yang ini tidak ada Cha.
Kemudian yang bait kedua yang pertama tuh Wisnu Patni, yang satu Wisnu Priyaye. Wisnu Priya artinya yang dicintai atau kekasih dari Wisnu. Jadi yang kedua artinya Om, biarkanlah aku bermeditasi kepada Laksmi yang agung, kekasih Wisnu, dan biarlah Laksmi menerangi batinku atau menerangi pikiranku. Ya, jadi Widmahe, Dimahi itu artinya bermeditasi akan. Widmahe itu menunjuk kepada deity atau dewa atau dewi yang ada di dalam mantra Gayatri itu. Dan Prachodayat artinya dibimbing kepada pengetahuan atau terang atau penerangan, iluminasi. Ya, ini adalah ini adalah arti dari Laksmi Gayatri. Oh, sorry sebentar ini apa? Agak lombok. Ya, itu adalah penjelasan dari mantra Laksmi Gayatri. Dan apa manfaat dari Laksmi Gayatri? Jadi Laksmi Gayatri ini mempunyai manfaat. Pertama, manfaat yang kita rasakan pada saat kita melakukan puja atau meditasi akan Laksmi, itu kita akan merasa penuh dengan rasa keberlimpahan. Ya, jadi kita dibebaskan dari rasa takut akan kekurangan, rasa takut akan tidak punya uang, rasa takut tidak bisa makan, rasa takut tidak bisa mempunyai sesuatu untuk melanjutkan kehidupan. Jadi mantra dari Gayatri, Laksmi Gayatri, atau apapun mantra yang dibaca tentang Dewi Laksmi itu memberikan rasa keberlimpahan dan membebaskan kita dari ketakutan atau rasa takut akan kekurangan. Itu manfaat pertama yang saya rasakan sendiri. Kemudian yang kedua adalah dia memberikan kepada kita perasaan senang memberi. Ya, jadi kita akan bisa menumbuhkan rasa kedermawanan secara alami di dalam diri kita. Jadi pada waktu kita memberi itu kita merasa bukan karena terpaksa, bukan karena nggak enak hati, bukan karena sesuatu, tapi karena kita merasa bahwa saya bahagia dengan itu. Ya, saya senang melihat orang lain itu menerima pemberian saya. Jadi ada perasaan ingin senang memberi secara alami yang tumbuh di dalam kita. Kemudian mantra Laksmi juga mempunyai manfaat membangkitkan inner beauty. Ya, inner beauty ini tidak hanya untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki juga bisa mempunyai inner beauty. Ya, jadi inner beauty ini maksudnya adalah kita akan diberikan pesona, karisma, atau perasaan sayang yang kita terima dari orang lain. Ya, karena ada orang-orang tertentu yang mungkin wajahnya tidak terlalu cantik, biasa-biasa saja, tetapi orang ini menyenangkan, begitu kita lihat itu enak dilihat, mukanya itu berseri-seri, kelihatan cantik, begitu. Walaupun kalau dilihat beneran nggak terlalu cantik sebenarnya, tapi orang itu merasa bahwa dia itu cantik, menarik, charming. Itu adalah inner beauty. Jadi mungkin kita pernah merasakan di kehidupan sehari-hari orang-orang yang memiliki inner beauty. Jadi kita juga akan mendapatkan manfaat ini pada ketika kita melakukan puja atau melakukan membacakan mantra Laksmi. Kemudian manfaatnya yang lain adalah seperti yang saya dengar dari Master Ko, ya. Jadi saya juga mengikuti pengajaran tentang Laksmi Gayatri di YouTube dari Master Ko. Master Ko mengatakan bahwa Laksmi Gayatri ini juga memperkuat atau memperbesar cakra dasar kita. Ya, jadi cakra dasar atau cakra muladhara kita itu adalah cakra yang paling bertanggung jawab dengan prosperity, dengan kemakmuran. Jadi ketika cakra dasar kita itu lemah, maka kita juga tidak mempunyai energi, ya, tidak mempunyai semangat untuk bekerja, tidak mempunyai semangat untuk mencari nafkah dan sebagainya. Dan ketika cakra
dasar kita ini bagus, ya mempunyai energi yang besar, maka kita juga mempunyai semangat yang besar, dan juga itu akan mempengaruhi prosperity dan mempengaruhi kemakmuran. Kemudian Master Ko juga mengatakan bahwa untuk memperoleh keberuntungan atau keberlimpahan, kita juga harus menyiapkan wadah, yaitu diri kita. Jadi wadahnya itu perlu kita berikan lebih banyak ruang. Caranya adalah dengan memberi blessing. Jadi memblessing seperti yang kita lakukan setiap kali meditasi jantung kembar dan juga meditasi gratitude, kita kan selalu memberkati orang-orang yang mengalami kesulitan, yang sakit, yang mengalami masalah keuangan dan sebagainya. Itu sebetulnya adalah praktek memberi. Ya, dan dengan blessing itu sebetulnya kita menanam karma baik yang akan datang dalam bentuk kemakmuran, kebahagiaan, kemudahan di dalam. Dan dengan blessing itu sebetulnya kita juga memperbesar wadah rezeki kita. Itu menurut Master Ko ya. Jadi mungkin nanti kita bisa uji coba ya, supaya lebih convincing, lebih meyakinkan bahwa ini mantra ini memang mempunyai berkah atau kekuatan. Mungkin itu ya. Jadi dan kita juga bisa melihat Laksmi ini bukan hanya dalam wujud Dewi ya, tetapi kita bisa melihatnya sebagai nirguna Brahman atau bentuk ilahi yang tidak mempunyai wujud. Karena Syakti sebetulnya adalah energi ya. Energi itu tidak memiliki wujud secara fisik sebetulnya. Ya, jadi kita bisa menghayati Laksmi dalam bentuk menghayati nilai-nilai yang diajarkan oleh Laksmi, yaitu memberi, kemudian terbebas dari ketakutan, tidak melekat. Kemudian kita juga Laksmi juga mengajak Dewi Laksmi juga menjaga mereka yang menjalankan sila atau moralitas. Ya, jadi mereka yang berbakti kepada Dewi Laksmi juga menjaga kesucian hidupnya. Ya, jadi tidak melakukan hal-hal yang sifatnya seperti membunuh, mencuri, asusila dan sebagainya. Jadi karena di dalam tradisi diyakini bahwa mereka yang berbuat jahat, mereka yang tidak menjaga kebajikan hidupnya itu juga akan dijauhi oleh mereka. Nah, seperti yang kita juga tahu ya, di dalam semua agama juga diajarkan seperti itu. Ini adalah nilai-nilai universal yang bisa kita ambil, yang bisa kita praktekkan. Jadi tidak harus bahwa oh saya itu bukan Hindu kok, kan? Tapi kita tidak berbicara tentang agama, tetapi kita berbicara tentang nilai-nilai yang sifatnya universal yang bisa kita aplikasikan di dalam keseharian. Dan ini adalah pelajaran yang bisa diambil dari Laksmi. Ada pertanyaan atau tanggapan atau sanggahan? Mas Jiwo. Oke. Ya, Pak Fadli. Nah, boleh nanya nggak? Boleh, silakan Mas Fadli. Mas, apa kabar? Baik. Mas Jiwo tambah seger aja ya. Kecil, Mas. Pak Fadli. Pak Fadli, suaranya kecil. Oh, Nggak kecil. kedengeran. Sekarang gimana? Cempreng. Lebih kecil sekarang. Kalau gini gimana? Mendingan tapi masih kecil, Pak. Nah, kenapa ini? Saya mau nanya ini. Saya ada kenal seseorang yang kecenderungannya keseharian itu tidak pernah belajar dari kesalahannya. Jadi selalu saja membuat kesalahan demi kesalahan gitu. Dan apa ya saya lihat itu sepertinya tidak pernah merasa bersalah itu. Itu kenapa ya, Mas Jiwo ya? Kira-kira kalau ditinjau dari sudut apa ya? Tidak pernah merasa bersalah. Iya, sepertinya gitu. Jadi kalau dia menyesal sebentar, ntar besok ada aja lagi yang dibuatnya itu ya dia lakukan lagi kesalahan lain yang hampir mirip gitu.
Iya. Ada banyak faktor mungkin ya. Saya pikir kadang orang itu melakukan sesuatu yang mungkin kita anggap sebagai satu kekeliruan, tetapi sebetulnya ada faktor-faktor yang mendorong dia untuk melakukan itu ya. Mungkin luka batin atau mungkin ada faktor-faktor lain yang mungkin kita tidak tahu. Hanya ada yang disebut sebagai habitual karma ya. Jadi karma yang terbentuk dari kebiasaan. Jadi mungkin karena dia terbiasa melakukan sesuatu sehingga akhirnya subconsciousnya akan menerima itu sebagai sesuatu yang mesti dilakukan walaupun itu keliru. Dan itu seperti dia mengulang-ulang lagi kesalahan-kesalahan yang sama. Jadi seperti belief system gitu ya, Mas Jiwo ya? Bukan belief system sih, tetapi lebih kepada kayak habitual karmic. Jadi karena dia mungkin sudah terlalu terbiasa melakukan itu, jadi akhirnya itu akan berulang lagi dilakukan. Dahulu nenek moyang kita melakukan pemujaan terhadap Dewi Lasmi ini nggak, Pak Jiwo? Iya, jadi dulu pada waktu nenek moyang kita masih menganut agama Hindu-Buddha, ya Dewi Laksmi juga dipuja. Nama lain dari Laksmi adalah Sri. Ya, jadi ada Dokter Sri di sini, itu adalah nama lain dari Laksmi. Di Jawa biasanya disebut sebagai Sri. Bulan padi. Ya, kemudian berkembang, ada yang mengatakan Dewi Sri itu adalah Tara, tetapi di dalam tradisi Hindu sendiri Laksmi disebut sebagai Sri atau Dewi Kesuburan. Ya, jadi tetapi karena yang berkembang di Indonesia ini adalah tradisi Hindu yang Siwaik, jadi yang lebih banyak itu adalah Arca Siwa dibanding Arca Wisnu. Jadi kemungkinan besar yang lebih banyak dipuja adalah Siwa dan Durga. Ya karena di Candi Prambanan sendiri arca yang ditemukan adalah arca Dewi Durga ya, Durga Mahisa Suramardini. Tetapi saya percaya Pak Dewi Laksmi juga pasti dipuja, dihormati oleh mereka, terutama mereka yang berbakti kepada pasangannya yaitu. Ada pertanyaan lagi mengenai Lasmi Gayatri? Pertanyaan. Sorry, Lasmi Gayatri kok Sri? Maksudnya gimana, Wo? Nggak ngerti itu apakah karena dari fungsinya. Jadi Lasmi itu ke kemakmuran, terus kalau di Jawa Sri itu kemakmuran. Karena itu akhirnya dihubungkan atau memang bagaimana, Wo? Enggak, memang nama lain dari Dewi Laksmi Sri. Istrinya itu di Veda sendiri ada nama Sri Suktam, yaitu pujian kepada Dewi Laksmi. Ya, jadi di situ disebut Sri Suktam, bukan Laksmi Suktam. Ya, jadi itu di dalam Rigveda, di dalam kitab Veda disebut Sri. Oh, memang begitu ya. Oke, thank you. Namanya memang Sri. Jadi Sri itu bukan nama Jawa. Nah, tapi di Jawa disebut sebagai nama Jawa, jadi Mbak Sri. Oke, siap. Tapi itu adalah nama dari kitab Veda, nama dari mendengar. Saya paham waktu di Bali cerita mengapa tidak kemerungsung, mohon lebih banyak waktu puja. Tiba-tiba saya nangis Bombay. Wow. Iya. Oh, iya. Ini dari Dewi ya. Dewi Medan ya? Kok bisa begitu ya, Dewi ya? Kok bisa nangis? Ya mungkin Dewi mungkin ada koneksi ya, ada koneksi karma dengan Laksmi. Mungkin di kehidupan sebelumnya mungkin pernah menjadi bakta atau pernah menjadi pemuja Dewi Laksmi. Kemudian damai tidak kemerungsung. Iya, memang Bali itu memang mempunyai vibrasi yang luar biasa ya, vibrasi spiritualnya sangat kuat. Ya, jadi makanya kenapa orang itu suka ke Bali karena
memang Bali itu mempunyai pulau sifatnya itu damai dan kemudian welcome ya, kepada orang lain, kepada orang asing. Ya, saya sendiri juga merasakan itu sama. Jadi di Bali itu memang, makanya saya punya cita-cita, saya kepingin punya rumah di Bali, punya ya pertapaan begitu. Saya ingin menghabiskan nanti masa tua saya bertapa di Bali. Amin. Mewujud dengan indah. Amin. Tatastu. Ya. So, Kalau ada pertanyaan lagi? Kalau Master Cukup bilangnya tatastu, ya so be it. Kalau nggak ada pertanyaan, kita coba uji cobanya nih. Saya yang chanting aja, nggak apa-apa. Aku yang chanting. Tapi, ya. Begini, waktu chanting, itu sebetulnya saya mau memakai prosedur yang tidak terlalu panjang sebetulnya. Tetapi siap-siap. ada mantra yang dibaca sebelum Laksmi, yaitu mantra Ganesha. Ya, karena biasanya, karena secara tradisi, biasanya Laksmi dibilang dia tidak mau dipuja sebelum Ganesha dipuja terlebih dulu. Oke, ya udah, jiwa aja. Kemudian yang kedua, karena saya mau share dua versi mantra Dewi Laksmi, yaitu versi yang saya terima dari Swami Purna Chaitanya, karena ada sedikit perbedaan pelafalan. Ya. Tetapi maknanya sama, energinya sama. Jadi itu hanya variasi perbedaan. Ya, karena mantra yang diterima dari guru itu beda ya dengan yang diterima dari YouTube. Jadi istilahnya itu mantra yang diterima dari guru itu mempunyai kekuatan yang jagrit mantra. Jadi mantra yang hidup, mantra yang seakan mempunyai nyawa. Itu sih. Jadi saya mau share itu supaya terkoneksi dengan silsilah. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman berkoneksi saja, niatkan untuk terkoneksi dengan energi Laksmi. Ya, dan saya akan membacakan mantranya. Om Shri Ganeshaya Namaha. Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada. Om Mahadevi Cha Vidmahi Vishnu Patni Cha Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayatu. Om Mahadevi Cha Vidmahi Vishnu Patni Cha Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayatu. Om Mahadevi Cha Vidmahi Vishnu Patni Cha Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayatu. Om Mahalakshmi Vidmahi Vishnu Priyaye Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayatu. Om Mahalakshmi Vidmahi Vishnu Priyaye Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayatu. Om Mahalakshmi Vidmahi Vishnu Priyaye Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayatu. Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadike Sharanye Tyambake Devi Narayani Namostute. Om Shanti Shanti Shanti.
Ya, sudah selesai. Oke, sekarang kita cek lagi energi kemakmuran kelompok ini yang menonton saat ini. Energi kemakmurannya. Tuh lihat, dari diem ke bergeraknya langsung cepet kan? Nah, tuh lihat goyangnya. Oh, Langsung cepat. Tuh. Nih, ini juga bisa diniatkan, saya cek sebelumnya ya. Energi kemakmuran sebelum Brother Jiwo chanting. Energi kemakmuran kelompok ini. Lebih ini kan, lebih pelan. Nah, ini lebih pelan nih, lihat nih tuh. Nah, segini ya, sebenarnya lumayan juga. Oke juga. Nah, energi kemakmuran setelah Bro Jiwo melantunkan chantingnya kelompok ini. Tuh, lebih ngegas dari awal. Iya, ngebut. Ya, lebih ngebut nih. Tuh. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih yang universal udah ada lagi nggak tentang Lasmi Gayatri yang universal? Yang detilan nanti aja nggak apa-apa ngobrol-ngobrol santai, tapi yang universal udah belum? Yang Lasmi Gayatri? Kurang lebihnya. Maksudnya yang universal sudah tadi yang awal itu tentang Lasmi. Oke. Jadi pelajaran yang dari itu adalah ditutup aja, nilai-nilai universal. Ditutup aja yang tentang Lasmi Gayatri ini, nanti ini akan diupload ke YouTube. Nah, nanti detilannya nanti kita bisa ngomong lebih panjang lagi. Silakan Jiwo, ditutup tentang Lasmi Gayatri. Tentang Laksmi, jadi inilah yang bisa saya bagikan tentang Laksmi Gayatri. Ya, jadi nilai yang kita ambil dari perwujudan dari Dewi Laksmi ini dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu nilai tentang memberi, kemudian nilai tentang rasa tanpa ketakutan atau ketidakkhawatiran tentang kehidupan. Kemudian juga nilai-nilai yang lain seperti kebahagiaan, kegembiraan yang bisa kita kembangkan di dalam diri kita. Dan Laksmi adalah energi kemakmuran yang sebetulnya sudah ada di dalam diri kita, yang sudah tinggal di dalam diri kita, yang menunggu untuk kita kembangkan, untuk menunggu untuk kita buka, supaya dapat menghasilkan keberlimpahan yang maksimal. Ya, jadi ini adalah pesan dari Laksmi Gayatri. Oke, terima kasih Brother Jiwo untuk kesempatannya men-sharingkan tentang Lasmi Gayatri. Nah, oke, nanti ini akan diupload di YouTube. Teman-teman tunggu saja rekamannya. Thank you.